Bab 13. Hadiah pil penyembuh segalanya. Pada saat ini, Hannah melihat Dewa Playboy Mark hendak pergi. Dia ragu-ragu sejenak. Dengan cepat melangkah maju dan berhenti di depan Mark, dan mengundangnya sambil tersenyum. Mark, ini waktunya makan malam. Mengapa kamu tidak kembali lagi nanti saja dan aku akan memberimu makan sesuatu? Sekarang dia dengan mudah mendapatkan 10 juta dengan mengandalkan Dewa Playboy Mark, dan menyelesaikan masalah biaya operasi ayahnya. Hannah hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mark. Mark melihat arlojinya. Saat itu baru sekitar jam 7 malam. Dan dia kebetulan lapar. Dia punya cukup waktu untuk kembali ke asrama untuk mengemasi barang-barangnya. Oke, kalau begitu aku akan mengganggumu. Dengan mengatakan itu, Mark duduk kembali di sofa di ruang tamu villa. Tanpa banyak mengobrol dengan Hannah, Mark mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan ke Helena untuk mengobrol. Bagaimanapun, Dewi Strategi harus datang satu persatu. Helena telah mencapai momen kritis terakhir, dan Mark tidak ingin melakukan dua hal sekaligus. Saat ini, Hannah mengemasi pakaian dalam yang dia ganti pada sore hari ketika dia pergi ke Amenti Rich Group untuk menjual villa. Menyadari bahwa Dewa Playboy Mark sedang mengetik dengan cepat di ponselnya dengan senyuman di wajahnya dari waktu ke waktu, Hannah tidak terlalu menyelanya. Memanfaatkan waktu untuk merebus air, Hannah membuka aplikasi strategi Dewa Playboy di ponselnya dengan penuh harap. Sekarang, tugas aplikasi Dewa Playboy saat ini untuk menemukan rumah yang cocok untuk Dewa Playboy Mark telah selesai, dan tahap tugas selanjutnya akan dimulai secara otomatis. Strategi aplikasi Dewa Playboy saat ini terikat pada Dewa Playboy Mark. Foto. Nomor telepon 1. Lokasi, area Villa Tamanero. Tugas acak saat ini, menjadi wanita Dewa Playboy Mark dan mendapatkan hadiah pil penyembuh segalanya. Keterangan, pil penyembuh segala penyakit dapat menyembuhkan semua penyakit setelah meminumnya. Setelah tugas selesai, tahap tugas selanjutnya akan otomatis dimulai. Ketika Hannah melihat catatan bahwa hadiah misinya adalah pil yang dapat menyembuhkan segala penyakit, dia tidak bisa lagi memalingkan muka. Obat untuk segala penyakit adalah hal yang sangat dibutuhkan ayahnya saat ini. Ayahnya mengidap penyakit aneh dan dokter tidak berdaya. Ayah saya hanya bisa mengandalkan operasi rutin dan transfusi darah untuk mempertahankan hidupnya. Biaya satu operasi mencapai lebih dari 5 juta dolar. Hannah memiliki lebih dari 10 juta dolar di kartu banknya, yang hanya cukup untuk menutupi biaya 2 operasi. Setelah 2 kali operasi, Hannah perlu memikirkan cara untuk mengumpulkan uang. Saat ini, selama seorang wanita menjadi Dewi Mark, dia bisa mendapatkan pil penyembuh segala penyakit dan menyembuhkan penyakit ayahnya sepenuhnya. Dengan hadiah 10 juta untuk menyelesaikan tugas, Hannah tidak ragu dengan pil penyembuh segala penyakit yang diberikan oleh aplikasi Dewa Playboy. Saat ini, Hannah tergerak. Melalui kaca di dapur, Hannah diam-diam melirik Dewa Playboy Mark di sofa ruang tamu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Hannah memutuskan untuk menyelesaikan tugas saat ini yaitu menaklukkan aplikasi Dewa Playboy dan menjadi wanita Mark. Dia benar-benar tidak tega jika ayahnya terus menderita penyakit. Setelah mengambil keputusan, Hannah menarik napas dalam-dalam untuk meredakan ketegangan di hatinya. Saat ini, mie sudah matang. Hannah dengan terampil menumis saus terbaik dan favoritnya. Setelah beberapa saat, Hannah membawakan 2 mangkuk mie kukus dan menaruhnya di meja makan. Tanpa terburu-buru memanggil Dewa Playboy Mark untuk makan malam, Hannah mengeluarkan sebotol anggur merah yang berharga dari lemari anggur. Sebotol anggur merah berharga ini sehalus sutra di mulut dan memiliki datahan yang luar biasa. Berencana menjadi wanita Dewa Playboy Mark, Hannah ingin minum anggur merah untuk menghiburnya dan meredakan ketegangan di hatinya. Lagi pula, dia belum pernah jatuh cinta. Paling-paling, dia menonton drama TV cinta. Hannah memiliki beberapa pengalaman, tetapi kurang latihan. Setelah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin, Hannah berjalan ke arah Dewa Playboy Mark. Dia menghindari tatapan mata Mark dan berbisik. Makanannya sudah siap, ayo makan. Hei, terima kasih atas kerja kerasmu. Mark menutup kotak dialog obrolan dengan Helena. Suasana hatinya sedang baik dan mengikuti Hannah menuju meja makan.
Ketika dia melihat dekorasi indah di meja makan, serta lilin dan anggur merah, Mark memandang Hannah dengan ekspresi terkejut. Ya, ini terlalu berlebihan. Ini hanya semangkuk mie. Mark tidak banyak berpikir, dia duduk di meja makan, mengambil semangkuk mie, dan mulai makan. Rasanya sangat enak. Karena lapar, Mark menghabiskan seluruh semangkuk mie hanya dalam beberapa menit tanpa membuang satupun. Pada saat ini, Mark memperhatikan bahwa Hannah di sampingnya belum menggerakkan sumpitnya, tetapi mengisi 2 gelas anggur merah. Apakah aku makan terlalu cepat? Apakah mie-nya enak? Jika kamu lapar, aku akan memberimu semangkuk mie ini. Hannah mendorong mie di depannya yang belum menyentuh sumpitnya ke Mark di depannya. Enak, jadi aku tidak akan sopan. Mark mengambil mie Hannah dan mulai makan tanpa bersikap sopan. Bagaimanapun, Hannah memiliki keterampilan seperti itu. Setelah Mark pergi, dia masih bisa memasaknya lagi. Hannah memegang dagunya dengan tangannya dan menatap Mark dengan mata lembut. Di bawah pengaruh cahaya lilin, dia mendapat ilusi bahwa mereka berdua tampak seperti pasangan yang penuh kasih. Saat ini, Mark selesai makan mie dan mengeluarkan tisu untuk menyeka sisa dari sudut mulutnya. Terima kasih atas keramah tamahannya. Ini sudah larut. Aku akan kembali dulu. Aku akan pindah ke sini besok. Karena itu, Mark berdiri dan berencana untuk pergi. Ketika Hannah melihat ini, dia tahu dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia bangkit dan melangkah maju untuk memegang tangan Dewa Playboy Mark dan berkata dengan lembut. Bisakah kamu minum denganku sebelum kita pergi? Ah! Mark merasa Hannah sedikit terlalu antusias. Namun, mengingat dia akan menaklukkan Hannah di masa depan, Mark tidak menolak. Oke, ayo kita minum. Mark, yang kurang pengalaman dalam cinta dan pria yang jujur, tidak mengerti maksud Hannah. Terserah kamu. Hannah cemberut dan memberikan Mark segelas anggur merah. Dia mengambil segelas anggur merah lagi dan meminumnya dalam satu tegukan. Dewa Playboy Mark terlalu bingung untuk memahami pesona Hannah. Dia sudah mengisyaratkan seperti ini, tapi Mark tidak mengerti niatnya. Ketika Mark melihat Hannah minum terlalu banyak, dia tidak mau kalah. Dia tidak ingin kalah oleh seorang wanita, jadi dia meniru Hannah dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Untungnya, anggur merah relatif halus, jadi Mark meminum anggur merah di gelas seperti minuman. Oke, sudah waktunya aku pergi. Jika terlambat, aku akan kembali ke Asema Sulit untuk mendapat taksi. Begitu Mark berdiri, dia merasa sedikit pusing dan menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tetap terjaga. Alhasil, semakin Mark menggelengkan kepala, Mark semakin pusing, karena anggur merah itu terlalu banyak alkoholnya. Seluruh tubuh Mark tidak stabil, dan dia memiliki penglihatan ganda ketika dia melihat orang. Kapasitas minummu terlalu buruk. Hannah memandang Dewa Playboy Mark dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata, dan dia mengambil inisiatif untuk membantu Mark. Mengetahui bahwa Mark tidak bisa pergi malam ini, Hannah merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku memberimu keuntungan. Hannah bergumam pelan, dan dia membantu Mark masuk ke kamar tidur. Pakaian berwarna merah jambu sangat sentimental. Hannah tersipu dan membantu Dewa Playboy Mark membuka kancing kemejanya. Dadanya yang kuat dan perutnya yang six-pack membuat Hannah tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Saat ini, Hannah tidak bisa diam, dan dia sepenuhnya menekan Mark. Di bawah rangsangan alkohol, Hannah tidak lagi merasa gugup. Dia mempelajari pengalaman dan keterampilan yang dipelajari di drama TV dan mengambil inisiatif untuk mencium Mark. Pada saat ini, Mark merasa agak manis, lembut dan halus di mulutnya. Dan dia mencicipinya. Tiba-tiba, Mark menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang mencium Hannah dengan penuh gairah. Pada saat ini, detak jantung Mark semakin cepat dan tubuhnya merespons. Apa yang sedang terjadi? Bab 14. Apakah uang begitu penting? Tiba-tiba, Mark menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang mencium Hannah dengan penuh gairah. Pada saat ini,
Detak jantung Mark semakin cepat dan tubuhnya merespons. Apa yang terjadi? Mark bingung. Namun, anggur merah memiliki kadar alkohol yang terlalu banyak. Dan pikiran Mark menjadi kosong. Tidak dapat berpikir dengan jernih. Keinginan memenuhi kesadaran terakhir Mark. Keinginan aslinya sebagai seorang pria sepenuhnya dimobilisasi melalui godaan Hannah. Ya. Hannah merasakan sedikit perih, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Pertama kali diberikan kepada dewa Playboy Mark. Namun, Hannah tidak menyesal. Saat rasa sakitnya hilang, Hannah merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memutar tubuhnya tanpa sadar dan menanggapi Mark. Sementara, Mark secara pasif menikmati kebahagiaan keluarga. Sisi lain, Villa nomor 89, Distrik Garden Villa, pinggiran kota timur, New York. Helena mengenakan celana olahraga longgar, menutupi stoking hitam di kakinya yang panjang. Di malam hari, saat mengobrol dengan Mark, Helena mengetahui bahwa Mark telah menyewa sebuah villa. Ia sengaja memakai stoking hitam hanya untuk memuaskan Mark. Berdiri di depan cermin, Helena memastikan pakaian yang dikenakannya tidak terlihat dari luar. Ayah, aku akan keluar dan aku tidak akan kembali malam ini. Helena menyapa ayahnya Robert di ruang tamu dan berencana untuk pergi. Helen, mohon tunggu sebentar. Ayah ingin mengetahui sesuatu darimu. Robert meletakkan koran di tangannya dan melambai kepada putrinya Helena untuk datang. Oh, baiklah. Helena duduk di sofa di hadapan ayahnya, Robert, menunggu ayahnya mengajukan pertanyaan. Robert mengambil setumpuk foto dan menyerahkannya kepada Helena, dan dia bertanya dengan ramah. Helen, apa yang dilakukan keluarga Mark? Jantung Helena berdetak kencang saat ayahnya Robert bertanya pada Mark. Semua foto tersebut adalah foto dirinya dan Mark yang diambil secara diam-diam dari berbagai sudut. Foto Mark menciumnya di tempat parkir Universitas Keuangan dan Ekonomi New York, Universal Shopping Mall, foto Mark berpegangan tangan dengannya, dan lain-lain. Setelah melihat foto-foto itu, Helena menyembunyikan ketidakpuasannya dan berkata dengan tenang. Ayah, Mark adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Saat ini, Robert mendengar bahwa apa yang dikatakan putrinya Helena bukanlah hal yang ingin dia ketahui, dan dia bertanya. Siang hari, kamu, Mark, dan teman sekamarmu Suzy, kalian bertiga makan malam di Encounter Western Restaurant. Kamu menghabiskan $300,000 per makan. Apakah itu benar? Helena tidak menyangkalnya. Dia menurunkannya kepala dan menjelaskan. Ya, dan Marklah yang melunasi tagihannya. Ayah, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja secara langsung. Helena sangat muak dengan perilaku ayahnya, Robert yang mengawasinya, dan kata-katanya menjadi lebih dingin. Robert mendengus dingin. Kamu adalah putri Robert, putri dari grup Robert. Sebagai ayahmu, aku pasti akan membantumu memeriksa apakah kamu berkencan dengan Mark. Setelah mengatakan itu, Robert memperhatikan bahwa putrinya Helena sedikit tidak sabar. Dia berhenti berbelit-belit dan bertanya langsung. Tahukah kamu dari mana Mark mendapatkan uangnya? Robert menatap putrinya Helena, menunggu jawabannya. Dia sudah menyelidiki informasi Mark. Namun informasi yang diperoleh dari penyelidikan sangat tidak sesuai dengan perilaku Mark saat ini. Robert benar-benar tidak bisa memahaminya. Jadi dia ingin mengetahui detail tentang Mark melalui putrinya Helena. Jika Mark memiliki latar belakang yang luar biasa, Robert tidak akan keberatan Mark jatuh cinta atau bahkan menikah dengan putrinya. Saya hanya tahu bahwa Mark memenangkan lotre, saya tidak tahu jumlah pastinya. Helena menjawab dengan jujur. Saat ini, ia memahami niat ayahnya yang berinisiatif memasak makanan di malam hari. Ternyata untuk mengenal Mark darinya. Saat ini, Robert merasa tidak senang ketika mendengar bahwa uang Mark berasal dari memenangkan lotre. Untuk dapat memimpin Robert Group, Robert memiliki koneksi di semua lapisan masyarakat. Ketika dia mengetahui bahwa Mark telah menghabiskan $300,000 di restoran barak, Robert sudah memikirkan tentang lotre. Selain itu,
Dia meminta seseorang untuk bertanya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota New York yang memenangkan lotre baru-baru ini. Terlebih lagi, tiket lotre pada dasarnya ditentukan secara default. Bagaimana Mark yang tidak berdaya bisa menang? Namun, dari sorot mata putrinya Helena, Robert melihat bahwa putrinya tidak berbohong. Mungkin Mark menipu putrinya. Bagaimanapun, putrinya Helena akan mengedipkan matanya terus-menerus setiap kali dia berbohong. Oke. Robert menghela nafas. Ketika dia melihat putrinya Helena hendak pergi, dia berdiri dan menghentikannya. Helen, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu akan segera lulus kuliah, dan inilah waktunya untuk menikah. Kamu harus bertunangan dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, ketika Helena mendengar bahwa dia akan bertunangan, dia langsung teringat pada Mark. Bagaimanapun, dia sekarang sangat mencintai Mark. Apalagi perkataan ayahnya barusan adalah tentang bertanya dan bertanya tentang Mark. Helena mengira ayahnya menyetujui hubungannya dengan Mark. Dia memegang lengan ayahnya dengan penuh semangat dan berkata dengan genit. Ayah, apakah kamu setuju dengan hubunganku dengan Mark? Mark? Haha, anak malang. Dia tidak memenuhi syarat. Saya sedang berbicara tentang David dari keluarga Koch. David telah mengejar putrinya Helena selama kuliah, dan Robert sangat mengetahuinya. Selain itu, kedua keluarga itu sangat cocok, dan David paling memenuhi kriteria menantu laki-lakinya. Mendengar bahwa pasangan pertunangannya adalah David, Helena melepaskan lengan ayahnya dan menceritakan sejarah kelam David dengan nada dingin. Ayah, apakah kamu tidak tahu siapa David ketika kamu mengawasiku? Berapa banyak wanita yang tidur dengan David selama kuliah? Bisakah kamu mentolerir putrimu menikahi orang seperti itu? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya, Robert, ingin dia bertunangan dengan seseorang seperti David sekarang. Robert mendengus dingin dan berkata perlahan. Sebagai seorang laki-laki, bersikap genit sebelum menikah adalah hal yang wajar. Hati Helena berdebar kencang saat mendengar ayahnya Robert membela David seperti ini. Dia menyela ayahnya, Robert, untuk terus berbicara dan berkata dengan tatapan tegas. Jika aku menikah, aku akan menikah dengan Mark. Aku tidak ingin menikah dengan David. Setelah mengatakan itu, Helena tidak berniat melanjutkan pertengkaran yang tidak berarti dengan ayahnya. Rumah ini membuatnya patah hati. Hentikan dia! Robert memerintahkan pengawal di pintu villa. Para pengawal mematuhi perintah dan memblokir pintu villa dengan tubuh kuat mereka. Saat ini, Helena merasa sangat kedinginan. Dia menatap Robert yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi tidak senang. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Saya telah membuat keputusan untuk Anda. Anda tidak boleh pergi kemanapun malam ini. Robert selesai berbicara dengan sikap keras, tidak mempedulikan emosi putrinya Helena. Dia mengedipkan mata pada pengawal itu dan berjalan menuju ruang kerja. Melihat Helena tidak bisa meninggalkan villa, dia melihat ke punggung ayahnya Robert dan bertanya dengan dingin. Ayah, bolehkah aku mengetahui alasannya? Robert berhenti. Dia ragu-ragu sejenak. Tidak ingin membuat hubungan antara ayah dan putrinya terlalu tegang sebelum dia berbicara. Ada masalah dengan rantai modal grup Robert kita. Kita sangat membutuhkan sejumlah besar uang untuk bantuan darurat. Keluarga Koch setuju untuk membantu. Satu-satunya syarat adalah Anda menikah dengan David. Mendengar ini, Helena mengerti alasannya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya dan meraung keras. Haha, ternyata di matamu aku adalah korban industri keluarga. Apakah uang begitu penting? Bab 15. Keputusan Helena.